saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, melalui channel YouTube ini saya mau menyampaikan selamat Hari Natal bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Natal pertama di tanggal 25 Desember 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita di Natal yang pertama diambil dari Injil Lukas pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah Yesus Juru Selamat dunia. Setiap kali kita merayakan pesta Natal, sungguh merupakan kebahagiaan yang besar bagi setiap manusia. Sebab firman Logos itu telah menjadi manusia dan telah tinggal bersama di antara kita. Yang dimaksud dengan firman itu adalah Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Tuhan itu telah menjadi manusia. Tiap-tiap masa, dari abad ke abad, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa mencari jalan untuk mendekati dan mengenal Tuhan Allah. Ahli-ahli filsafat dari tiap-tiap masa dan dari berbagai aliran mencoba mendekati Allah dengan pikiran-pikiran dan sistem-sistemnya. Namun, manusia tidak mampu mendekati Allah yang metafisik itu. Manusia itu tidak dapat mendirikan suatu tangan sampai ke surga supaya dia mendekati Allah. Apakah itu merupakan filsafat atau mistik atau askese, atau dengan alat modern seperti Apollo ke-13. Tetapi Allah lah yang datang ke dunia ini. Di dalam diri Tuhan Yesus, ia lahir ke dunia ini. Allah telah menjadi manusia. Ia yang berkuasa, ia yang maha mulia, ia yang maha suci turun dari cakrawala dan rela hidup dengan berlumuran dengan dosa. Secara akal pikiran manusia, mungkin kita akan sulit menerima peristiwa ini.
Peristiwa yang tidak mungkin terjadi menurut pemikiran manusia, menurut pemikiran kita. Namun bagi Allah yang Maha Kuasa itu adalah menjadi mungkin. Dalam pemberitahuan kelahiran Yesus di Lukas 2 ayat 11, ada 3 jabatan yang langsung dikenakan kepada Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Sedangkan topik dalam khotbah Natal di pertama ini adalah Yesus Juru Selamat dunia. Kelahiran Kristus dan karyanya di dunia ini adalah menyelamatkan umat Allah dari dosa-dosa yang membelenggu manusia. Sejak zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel sudah menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan, dari perbudakan. Tetapi ketika Kristus hadir di tengah-tengah mereka sebagai pribadi yang lemah, seolah-olah tidak berkuasa, tidak berpasukan, hanya mengendarai seekor keledai muda, mereka akhirnya banyak yang menolaknya. Bahkan akhirnya membawa Yesus untuk disalibkan. Itu sebabnya ketika Yesus di hadapan Pilatus, Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dengan kata lain, kedatangan Kristus bukan bermakna fisik jasmaniah membebaskan Israel dari penjajahan, tetapi bermakna rohani, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa yang membelenggu hidup mereka. Juru Selamat artinya dialah yang memberikan keselamatan. Dan segala sesuatu yang menolong, meneguhkan, menyelamatkan kita. Dialah yang menolong, membebaskan, memerdekakan sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Dan hanya Allah yang dapat mengerjakannya, memberikannya. Dialah yang menolong, meneguhkan dan membebaskan kita dari setiap kesusahan. Ketika kita hilang akal dan tidak mampu menghadapinya, Juru Selamat memberikan kepada kita keselamatan, kelepasan dengan rela hati dan tanpa menuntut apapun juga, tanpa meminta balas jasa atau balas usaha. Ia hanya menantikan bahwa kita mengulurkan tangan kita dan menerima apa yang hendak Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ia hanya menanti bahwa kita akan bersukacita dan bersyukur bersama dengan Dia. Juru Selamat memberikan keselamatan kepada semua orang tanpa kecuali, tanpa syarat. Oleh karena sekalian semua orang membutuhkan keselamatan itu. Bila Juru Selamat itu menjadi manusia, maka ia akan menjadi saudara kita. Maka ia menjadi sahabat yang sejati bagi kita. Maka ia yang mengerti akan kita. Maka ia yang akan menghibur kita, yang selalu ada untuk kita dalam situasi yang bagaimanapun. Yesus adalah Juru Selamat kita. Renungan seorang bapak gereja yang bernama Hieronymus yang bertempat tinggal di Bethlehem, tempat kelahiran Juru Selamat kita. Hieronymus ini di waktu merenungkan kelahiran Yesus Juru Selamat itu pernah mengadakan suatu pembicaraan berdua dalam renungannya dengan anak yang berbaring di palungan Bethlehem yang kita rayakan pada hari ini. Dalam renungannya itu Hieronymus berkata kepada anak itu, "Bagaimana dapat kubalas yang engkau telah perbuat terhadap aku?" Hieronymus seolah-olah mendengar
anak itu menyahut, "Saya tidak menginginkan sesuatu. Saya malah menghendaki lebih miskin lagi di Taman Getsemane dan di kayu salib Golgata." Hieronymus meneruskan lagi, "Saya berhasrat memberikan sesuatu kepadamu, hendak kupersembahkan segala harta bendaku kepadamu." Anak yang di palungan itu menyahut, "Semula saya mempunyai langit dan bumi. Perak dan emas adalah milikku. Saya tidak membutuhkan sesuatu. Berikanlah harta bendamu itu kepada fakir miskin." Hieronymus mengatakan lagi, "Tuhan, kehendakmu itu akan saya turuti. Tetapi toh saya berhasrat untuk mempersembahkan sesuatu kepadamu." Hieronymus mendengar jawaban Tuhan, "Jika engkau sungguh-sungguh hendak mempersembahkan sesuatu, serahkanlah kepadaku segala yang telah kau rusakkan dan kau cemarkan." Hieronymus bertanya selanjutnya, "Apa yang Tuhan hendak perbuat dengan itu?" Jawab anak itu, "Hendak kupikul segalanya di pundakku, juga dosamu." Akhirnya Hieronymus menjawab, "Oh Tuhanku, kusangka bahwa engkau hendak menginginkan segala yang baik saja yang ada padaku. Rupanya engkau kehendaki hanyalah keburukan, kejahatan dan dosaku. Ambillah segalanya itu dan berikanlah kepadaku kepunyaanmu itu." Bapak Ibu yang terkasih, dengan kelahiran Yesus ingin menyerahkan agar kita mau menyerahkan segala dosa kita, segala kelemahan kita, segala kejahatan kita kepadanya. Dia yang akan memikulnya, membawanya semuanya itu ke bukit Golgata. Dan Tuhan memberikan keselamatan itu, kemuliaannya kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam Injil Lukas sangat jelas perhatiannya kepada orang-orang miskin. Pada masa pemerintahan Romawi, jurang perbedaan antara orang kaya dan miskin sangat terlihat sekali, dan banyaknya orang-orang yang menderita secara fisik dan secara psikologis karena penjajahan Romawi. Pada masa kelahiran Yesus ada 3 kelompok masyarakat Yahudi. Kelompok pertama yaitu para elit dan orang kaya, seperti keluarga istana Herodes, para pemimpin agama Yahudi, para nabi dan para pemilik tanah. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok menengah, yaitu para petani kecil, para pegawai pemerintahan. Sedangkan kelompok ketiga yaitu orang-orang miskin yang hidupnya pas-pasan, seperti para gembala, orang-orang buta yang tidak bisa bekerja. Setiap tahun Kaisar Romawi melakukan sensus penduduk di semua daerah yang dikuasainya. Tujuannya agar bisa menetapkan pajak yang harus dibayar oleh rakyat dan sekaligus mencari para pemuda yang miskin yang akan dilatih menjadi tentara perang. Lukas menuliskan peristiwa sensus ini bukan untuk yang berhubungan dengan pajak, namun ingin menyatakan suatu peristiwa sejarah di dalam dunia ini, bahwa kelahiran Yesus bukanlah sebuah dongeng, tetapi suatu peristiwa yang benar-benar terjadi sehingga tidak bisa dihapus dalam sejarah kerajaan Romawi. Bahkan Lukas mau menjelaskan siapa itu Kaisar Agustus
Dan siapa itu raja yang baru lahir, yaitu Yesus. Keikutsertaan. Yusuf dan Maria pergi ke Galilea untuk mendaftarkan dirinya, menunjukkan bahwa mereka adalah warga masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab. Mereka tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada saat itu, tibalah saatnya Maria hendak melahirkan. Ketiadaan tempat membuat Maria harus melahirkan Yesus di kandang domba Betlehem. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Allah kepada manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, untuk apa Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia? Tentu Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia yang hilang, yang terbelenggu oleh dosa. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan Yesus di dalam hidup kita. Hanya Yesus jalan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari belenggu dosa itu. Sebab perbuatan baik tidak akan pernah dapat melunasi dosa yang kita perbuat. Keselamatan itu kita peroleh semata-mata oleh karena anugerah Yesus Kristus. Hingga saat ini, Yesus terus mencari domba-dombanya yang tersesat. Dan ketika ada seorang yang ditemukannya, maka ia berlari, mendapatkannya, memeluknya, dan menciumnya. Bapa melupakan dan menghapus semua dosa setiap anak-anaknya yang kembali kepadanya, yang mau percaya kepadanya. Dia yang mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat ke tengah-tengah dunia ini, agar kita selamat memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami, yang datang ke dunia ini untuk membebaskan kami, menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dosa yang membuat kami menderita secara fisik dan secara psikologis. Bahkan dosa membuat kami jauh dari Tuhan. Tetapi karena anugerah-Mu yang besar, Engkau datang Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, agar kami menyerahkan segala dosa kami, segala kelemahan kami, segala kejahatan kami kepadamu. Engkau yang memikulnya Tuhan, dan membawanya ke bukit Golgota. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah lahir bagi dunia ini, yang telah lahir bagi kehidupan kami di tengah-tengah rumah dan gereja kami. Dan kami percaya kelahiran-Mu akan membawa sukacita seperti yang telah Engkau berikan kepada para gembala, sehingga kehidupan kami juga Tuhan bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jika pada saat ini mereka masih atau sedang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memenuhi rasa sukacita mereka Tuhan, walaupun dalam keadaan sakit,
mereka dapat merasakan sukacita yang dari Tuhan. Dan dengan kuasa dan kasih-Mu, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Jika ada warga jemaat-Mu yang sedang bergumul karena banyaknya penderitaan dan kesusahan di dalam hidupnya, karena duka cita, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka juga dapat merasakan sukacita lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Amin.